Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dan pada kesempatan video kali ini akan saya bahas tentang kisah hikmah dialog Abul Hasan dan wanita cantik yang memiliki sifat tabah yang sangat luar biasa. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Maka silakan simak video ini sampai dengan selesai. Maka inilah kisah tabahnya seorang wanita cantik yang bertemu dengan Abul Hasan. Berbicara tentang ketabahan, begitu banyak kisah-kisah luar biasa dari kalangan wali Allah atau hamba Allah yang terpilih. Tidak semua orang sanggup melewati cobaan dari Allah SWT. Karena begitu sulitnya, hanya orang terpilih yang bisa memiliki sifat sabar yang sempurna. Ketabahan atau tabah adalah kemampuan untuk tetap kuat, gigih, dan sabar dalam menghadapi tantangan, kesulitan, cobaan, dan musibah dari Allah Ta'ala dalam kehidupan ini. Hal tersebut sebagaimana kisah ketabahan luar biasa seorang wanita yang pernah dijumpai oleh Abul Hasan ketika beliau berada di Masjidil Haram. Kisah ini kami rangkum dari sebuah kitab yang berjudul Isa'adul Rafiq Al-Haramain. Kitab ini karya Syekh Muhammad bin Salim. Di situ menjelaskan bahwa pada suatu ketika saat menjalankan ibadah tawaf, Abul Hasan sempat melihat di antara orang yang sedang tawaf terdapat seorang wanita yang wajahnya bersinar terang mengagumkan. Keelokan wajahnya memaksa Abu Hasan menjadi terheran-heran kepada wanita tersebut. Ia sampai melontarkan perkataan pada dirinya, "Demi Allah, seumur-umur saya belum pernah melihat wajah wanita begitu bersinar melebihi wanita ini. Saya yakin orang seperti demikian pasti tidak punya pikulan beban, pikiran berat dalam kehidupan dunia ini." Entah sebab apa, wanita super cantik yang dikagumi tersebut bercerita atas kejadian menimpa dirinya kepada Abul Hasan. Wanita tersebut pun berkata, "Demi Allah, sebenarnya saya adalah orang yang mempunyai pikulan beban pikiran sungguh berat. Hatiku kalut, jiwa saya penuh dengan kesusahan. Tidak ada seorang pun yang dapat ikut merasakan beban beratku ini," kata wanita tersebut kepada Abul Hasan yang memulai curhatannya kepada beliau. Wanita itu pun melanjutkannya bahwa tentang kisah hidupnya tersebut bermula pada hari raya Idul Adha tiba. "Kami berkurban," kata wanita tersebut. "Suamiku bertindak sebagaimana penyembelihan kambing yang telah kami persiapkan sebelumnya. Salah seorang anakku menyaksikan proses penyembelihan kambing tersebut. Setelah melihat anakku yang besar tersebut pun bertanya kepada adiknya, 'Wahai adikku, maukah engkau aku kasih tahu bagaimana tadi ayah menyembelih hewan kambing kurban?' Karena mereka masing-masing masih kecil, adiknya pun yang masih kecil juga mengiyakan begitu saja permintaan sang kakaknya. Sehingga adiknya pun mengatakan, 'Wahai kakakku, aku pengen tahu bagaimana ayah menyembelih kambing tadi.' Wanita itu pun berkata, 'Kalau pada saat itu saya sedang di dapur untuk memasakkan keluarga kecilku tersebut. Anak saya yang paling kecil masih minum air susu sembari saya gendong. Mereka bercakap-cakap dan kemudian bermain seolah-olah sang kakak bertindak sebagai ayahnya, sedangkan adiknya menjadi seekor kambing. Saat mereka main sembelih-sembelihan kurban, mereka tidak menggunakan pisau mainan, namun yang mereka gunakan adalah pisau aslinya. Hingga pada akhirnya anakku yang besar bermain menyembelih kambing yang digantikan adiknya dengan pisau asli, dan kemudian si adik benar-benar wafat. Karena ketakutan, sang kakak melarikan diri dari rumahnya setelah kejadian tersebut. Ia pun lari ke hutan. Namun apa daya, ia pun diterkam singa hingga tamatlah riwayatnya yang lebih tragis. Ayah anak-anak masih mencoba mencarinya. Barangkali anak saya masih selamat.
Namun sayangnya, suami saya pun malah tidak segera kembali pulang. Setelah itu saya pun susul ke hutan mencari anakku dan juga suamiku. Anakku yang tadinya saya gendong, saya lepaskan. Saya mencoba ingin tahu bagaimana keadaan suamiku, dan ternyata suamiku mati kehausan. Satu-satunya anak yang masih saya gendong tadi, karena belum bisa berjalan, ia mencoba meraih apa saja yang ada di dapur. Namun apa yang terjadi? Ia meraih kuali yang masih panas di atas bara api. Airnya pun tumpah, tubuh anak saya yang kecil itu pun melepuh, bahkan sampai tulang-tulangnya. Ia pun menyusul wafat kemudian. Sehingga anakku pun tinggal satu lagi, yaitu wanita yang sudah menikah. Lalu cerita masih berlanjut. Anakku, wanita yang sudah menikah tersebut setelah mendengar kisah yang kami alami, karena tidak kuat, ia pun akhirnya terjun ke jurang. Ia pun bunuh diri. Sepanjang masa itu saya menjadi hidup sebatang kara. Mendengar kisah demikian, Abul Hasan kemudian bertanya kepada wanita tersebut, "Lalu bagaimana cara kesabaranmu menghadapi masalah yang kamu hadapi tersebut?" Lalu wanita itu pun menjawab, "Tidak ada seorang pun baik yang bersabar maupun mengeluh kecuali memang di antara mereka terdapat perbedaan yang signifikan. Orang yang sabar bersikap baik secara lahiriahnya. Ia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang terpuji di kemudian hari. Adapun orang yang cemas dan mengeluh, ia tidak akan mendapatkan ganti rugi." Setelah mendengar tersebut, Abul Hasan pun meninggalkan wanita itu. Sang wanita menutup perkataannya dengan kalimat, "Saya bersabar, sebab sabar adalah ratapan terbaik. Aku bersabar terhadap sesuatu yang jika engkau merasakan sebagian saja akan membuahkan derayan air mata sampai engkau mampu mengusapkannya." Begitu besarnya cobaan yang Allah berikan kepada wanita tersebut. Akan tetapi wanita ini penuh dengan kesabaran, tanpa sedikit pun mengeluh ataupun meratapi kejadian yang terjadi. Bahkan lebih kejamnya menyalahkan takdir Allah. Akan tetapi wanita ini bersikap sabar, tabah, dan menerima semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kedua adalah kisah kesabarannya Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri adalah seorang ulama besar dari abad pertama Hijriyah. Syekh Hasan Al-Basri memberikan contoh tentang kesabaran. Ulama yang berdakwah di kota Basrah yaitu Irak ini memiliki seorang tetangga yang beragama Nasrani. Hubungan sosial mereka terjalin dengan baik meskipun masing-masing berbeda iman. Akan tetapi ada perkara yang sebenarnya mengganggu ketentraman hidup sang syekh. Kebetulan rumah tetangganya itu terdiri atas 2 lantai. Pada tingkat atas terdapat ruangan yang berfungsi sebagai toilet. Sayangnya sistem pipa kamar mandi itu tidak begitu bagus. Bahkan dari hari ke hari, bulan ke bulan muncul rembesan air dari dinding toilet tersebut. Karena bangunan saling menempel, kebocoran pada tembok tersebut mengalir hingga ke sisi bagian dalam rumah Abu Hasan Al-Basri. Yang menetes dari toilet si tetangga Nasrani ke lantai ruang tengah milik Hasan Al-Basri bukan sembarangan air. Sebab pipa yang bocor itu mengalirkan air kencing yang berasal dari jamban. Alhasil, rumah sang syekh seringkali kebauan karena ditetesi air najis tersebut. Menanggapi hal tersebut bukannya marah-marah, namun Syekh Hasan Al-Basri hanya menyiapkan wadah untuk menampung tetesan dari langit-langit ruang tengahnya itu. Setiap malam, ulama yang masyhur di Irak tersebut keluar untuk membuang air kencing yang sudah memenuhi wadah tersebut. Ia bukannya tidak mengetahui sumber masalah, akan tetapi yang dipilihnya adalah bersabar. Imam Syekh Hasan Al-Basri tidak sebersit pun berpikir bahwa tetangganya sengaja menyulitkan dirinya dengan kebocoran air dari toilet itu. Begitulah keadaan yang terjadi hingga 20 tahun lamanya. Tibalah pada suatu hari Syekh Hasan Al-Basri mengalami sakit yang cukup parah. Pakar hadis yang telah berguru pada banyak sahabat Rasulullah itu bahkan tidak sanggup memimpin sholat di Masjid Raya Basrah. Halakah ilmu yang biasa dipimpinnya pun terpaksa libur sejenak. Maka orang-orang ramai menjenguknya
tamu-tamu berdatangan, baik dari kalangan penguasa maupun rakyat biasa. Semuanya berdoa, semoga Sang Maha Guru dapat kembali sehat seperti sedia kala. Di antara tamu tersebut adalah si tetangga yang rumahnya bersisian dengan Syekh Hasan Al-Basri dengan takzim. Laki-laki yang beragama Nasrani itu membesuknya. Saat hendak pamit, betapa terkejutnya ia mendapati bau tidak sedap dari arah ruang tengah. Ternyata di pojok ruangan tersebut ada wadah yang menampung tetesan air dari langit-langit. Lebih kagetnya lagi sang tetangga Nasrani itu, sebab ia yakin betul bahwa sumber kebocoran itu ialah toiletnya sendiri yang terletak di lantai 2. Dengan ketakutan, sang pria itu pun mengambil wadah tersebut, lalu membuang istrinya jauh-jauh dari rumah. Kemudian ia segera menemui lagi Syekh Hasan untuk meminta maaf sambil berkata, "Wahai Abu Sa'id, sudah berapa lama engkau menanggung kesusahan yang disebabkan kebodohanku ini?" tanya tetangga tersebut. Lalu Abu Sa'id ataupun Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, "Sudah 20 tahun hingga kini." Seketika sang tetangga memotong ikat pinggangnya lalu berkata, "Wahai Abu Sa'id, saksikanlah diriku. Aku bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya." Maka demikianlah buah dari kesabaran Syekh Hasan Al-Basri dalam hidup bertetangga. Maslahat yang diterimanya tidak hanya ketenangan batin, bahkan atas izin Allah SWT, ia pun mendapatkan saudara seiman yang baru. Dengan kata lain, sifatnya yang tulus menjadi jalan hidayah bagi tetangganya yang beragama Nasrani tersebut. Sahabatku semua, itulah 2 sifat sabar telah menghadapi segala cobaan. Dengan menerima ketetapan Allah, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan memiliki ketabahan luar biasa, maka Allah SWT akan membalasnya dengan balasan luar biasa juga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.